Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 913. Ini relatif damai, kata Long Yuan. Relatif. Long Yuan mengangguk, dampak kembalinya Anda ke Zonghai secara bertahap mereda, tetapi kami baru-baru ini menemukan bahwa selama periode ini, banyak sekte dari dunia seni bela diri kuno telah menyusup ke dunia sekuler. Banyak keluarga tampaknya mendapat dukungan mereka di belakang adegan tersebut. Meski terlihat tenang di permukaan, diam-diam hal itu membuat orang merasa kacau. Ekspresi Su Chen penuh perhatian. Bukankah dunia seni bela diri kuno bergerak terlalu cepat? Hanya dalam beberapa hari, sudah merambah ke dunia sekuler. Ini juga sedikit di luar dugaanku. Long Yuan berkata. Tapi aku hampir bisa menebak kemungkinannya. Meski tidak akurat, kemungkinannya mendekati 10. Apa kemungkinannya? Curi sumber daya dunia sekuler. Kata-kata Long Yuan membuat Su Chen sangat bingung. Dia pernah ke dunia seni bela diri kuno, jadi dia dengan jelas mengetahui perbedaan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Belum lagi wilayah sekte tingkat tinggi lainnya, bahkan wilayah sekte tingkat pertama, konsentrasi energi spiritual di sana jauh berbeda dengan dunia sekuler. Datang ke sini untuk mengambil sumber daya budidaya terdengar seperti omong kosong. Raja, di dunia sekuler, ada banyak harta surga, materi dan bumi. Hal-hal ini tidak tersedia di dunia seni bela diri kuno, seperti kristal naga di bawah pulau buatan. Meskipun ada kristal naga di dunia bela diri kuno dunia seni, tapi jumlahnya terbatas, dan orang-orang di dunia seni bela diri kuno datang ke sini hanya untuk hal-hal ini. Su Chen tertawa terbahak-bahak, menurut apa yang Anda katakan, orang-orang ini datang ke sini, lebih seperti pemburu harta karun, mencari sumber pelatihan yang sesuai, dan kemudian pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk berlatih sendiri. Ada contoh bagus tentang hal seperti ini tepat di depan mata kita. Ketika sekte tinju pembunuh mendapat 1000 ton kristal naga dari dunia sekuler, mereka membawanya ke dunia seni bela diri kuno untuk pelatihan, yang membuat sekte mereka terkenal. Jadi perilaku mereka sangat bisa dimengerti. Sepertinya kita telah menghadapi banyak musuh tanpa terlihat. Raja, apakah Anda juga tertarik dengan sumber daya budidaya Tiongkok? Long Yuan bertanya dengan heran. Su Chen mengangguk, saya punya ide ini. Yang saya butuhkan sekarang adalah hal-hal ini. Kultivasi Anda adalah jalan surga. Meskipun kekayaan energi spiritual bermanfaat bagi kultivasi Anda, hal itu belum memainkan peran yang menentukan. Su Chen bersandar di kursinya dan meletakkan tangannya di belakang kepala. Awalnya tidak perlu, tapi sekarang mungkin diperlukan. Kemudian, Su Chen kembali ke kamar dan mengambil teknik Kaisar Naga bawaan yang ditinggalkan Qitiando untuknya di depan Long Yuan. Kamu berasal dari dunia seni bela diri kuno, jadi kamu harus mengetahui hal ini. Tak perlu dikatakan lagi, betapa berharganya seni Kaisar Naga Xiantian adalah hal yang wajar. Jika muncul di dunia seni bela diri kuno, pasti akan menyebabkan orang lain merebutnya. Namun dalam hati Su Chen, dia sudah menganggap Long Yuan dan Selina sebagai kerabatnya. Tentu saja, saya tidak terlalu peduli. Ju, sebenarnya itu. Melihat teknik Kaisar Naga bawaan, wajah Long Yuan berubah liar, seolah-olah dia melihat hantu. Meskipun dia tidak menjelaskannya lebih jauh, jelas dia juga tahu apa itu teknik Kaisar Naga bawaan. Raja, di mana kamu menemukan benda ini? Ini adalah harta rahasia di dunia seni bela diri kuno. Ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Bahkan dapat dikatakan bahwa begitu benda ini muncul di dunia, bahkan manusia dari keinginan sekte tingkat ke-7, semua akan patah kepala karena ini. Saat itu, saya diserang oleh senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa dari Brigade Pengawal dan jatuh ke dalam gua di bawah Pasifik Selatan. Saya bertemu dengan sisa jiwa seorang ahli di sana, dan dia memberi saya keterampilan Naga Xiantian teknik Kaisar. Tapi ini baru paruh pertama. Aku sudah menyalinnya ke dalam buku. Aku sudah membaca isinya, jadi kalian berdua ambil dan baca, dan tingkatkan kekuatan kalian sendiri dulu. Selain orang tuanya dan Lin Ruohan, Long Yuan dan Selina adalah orang yang paling dekat dengan Su Chen. Meskipun itu adalah harta rahasia seperti teknik Kaisar Naga bawaan, dia tidak keberatan membagikannya. Long Yuan menggelengkan kepalanya dengan mengejek, Raja, benda ini tidak cocok untuk budidaya kita, kamu harus menyimpannya untuk digunakan. Mengapa? Karena kita tidak memiliki dasar yang cukup. Dikabarkan bahwa hanya mereka yang telah mencapai alam fana yang dapat memenuhi syarat untuk berlatih teknik Kaisar Naga bawaan. Saat dia berbicara, senyuman di wajah Long Yuan semakin tebal, dan sekarang lenganku patah, itu akan menyebabkan kesulitan dalam aliran energi, dan aku tidak akan bisa berlatih teknik Kaisar Naga bawaan. Di selain itu, jika saya ingin berlatih teknik Kaisar Naga bawaan, juga membutuhkan karakter yang sangat kuat, jika tidak maka akan terjadi serangan balik, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Petik 2. Long Yuan mengatakan ini untuk mengingatkan Su Chen. Meskipun, teknik Kaisar Naga bawaan, bagus, tidak semua orang bisa mempraktikkannya, jika tidak, keterampilan tersebut akan menjadi bumerang. Dalam kasus terburuk, dia akan menjadi bodoh, dalam kasus terburuk, dia akan mati. Saya sudah memikirkan tentang reaksi balasannya. Su Chen berkata dengan tenang, saya tidak percaya bahwa keterampilan kecil dapat membuat saya bingung. Long Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia juga percaya bahwa Su Chen memiliki kekuatan seperti itu. Namun sayangnya, saya tidak lagi memiliki kondisi untuk berlatih. Su Chen melirik Selena dan berkata, Long Yuan tidak punya peluang, kamu bisa mencobanya.
Tidak, tidak. Aku tidak tahan dengan hal mengerikan seperti itu. Selena dengan cepat menolak, aku baru berusia 20-an, dan aku tidak ingin pergi menemui Tuhan untuk minum teh sepagi ini. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Orang lain telah berusaha mendapatkan barang sebaik itu, tapi sekarang aku bahkan tidak mau memberikannya kepadamu secara gratis. Sekarang balas dendam tentara salib telah terbalas, aku tidak punya banyak pengejaran. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Bagaimanapun, seseorang akan melindungiku, kata Selina tanpa basa-basi. Oke. Su Chen langsung setuju, saya tidak akan memaksa Anda dalam masalah ini. Jika saya melihat teknik lain di masa depan, saya akan mencarikannya untuk Anda. Aku tahu bahwa raja adalah yang terbaik bagiku. Selena berkata, sebagai seorang wanita, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Sekarang, saat ratu pergi, izinkan aku berjanji padamu. Aku tahu kamu gatal dan perlu dipukul. Su Chen memarahi sambil tersenyum. Iya, disinilah aku merasa gatal. Ucap Selena sambil menjulurkan pantatnya. Oke, kamu sudah dewasa sekarang, bisakah kamu lebih serius? Su Chen benar-benar tidak ada hubungannya dengan Selena, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan wajah datar, mencoba membuatnya menahan diri, jika tidak, dia akan dengan mudah didorong ke bawah. Raja, apakah kamu berencana pergi ke dunia seni bela diri kuno di masa depan? Long Yuan bertanya. Su Chen mengangguk, masih banyak hal yang perlu diselesaikan di sana. Mengenai perseteruan antara Long Yuan dan keluarganya, Su Chen merasa harus pergi ke sana secara pribadi. Setelah perjalanan lain ke dunia seni bela diri kuno, Su Chen merasa bahwa potret misterius di balik Lin Ruohan mungkin terkait dengan dunia seni bela diri kuno. Bab 914. Faktanya, Su Chen tidak yakin apa yang terjadi dengan potret di belakang Lin Ruohan. Namun indera keenamnya terus mengingatkannya bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dunia seni bela diri kuno. Karena keterbatasan energi spiritual, di dunia sekuler, kekuatan seorang kultivator akan memiliki batas atas. Mampu mencapai level negeri dongeng sudah dianggap sebagai master ekstrim, tapi setelah sekian lama observasi. Bahkan jika Anda mencapai alam keabadian fana, mustahil untuk membuat situasi mematikan dengan 7 bintang berturut-turut. Potret di belakangnya dan 7 bintang Lianzu kemungkinan besar berada dalam keadaan berlawanan. Oleh karena itu, orang yang memiliki kemampuan untuk membuat jalan buntu kemungkinan besar adalah master super dari dunia seni bela diri kuno. Dengan kekuatannya saat ini, masih belum diketahui apakah dia bisa mengatasinya. Oleh karena itu, budidaya, teknik Kaisar Naga Bawaan, telah mencapai tingkat yang mendesak. Masih banyak hal yang menunggu untuk Anda lakukan, dan Anda tidak bisa menundanya lagi. Raja, kapan kamu berencana pergi ke dunia seni bela diri kuno? Su Chen terdiam sejenak, sulit untuk mengatakannya. Jika kekuatan saat ini ada di antara sekte tingkat pertama dan kedua, itu seharusnya tidak terkalahkan, tetapi akan sulit untuk mengatakannya di antara sekte tingkat ketiga, jadi saya berencana untuk tinggal di sini dulu. Teknik Kaisar Naga Bawaan dipraktikkan di sini, dan gaun pengantin telah disiapkan, dan persiapan untuk pernikahan harus dimulai. Ketika semuanya selesai, belum terlambat untuk berangkat ke zaman kuno dunia seni bela diri. Benar. Lagi pula, mengasah pisau tidak akan pernah berhenti memotong kayu. Selalu baik untuk membuat lebih banyak persiapan. Jangan hanya bicara tentang aku. Bagaimana kabarmu dan Jian Yuan? Kita harus akur sekarang. Su Chen berkata sambil tersenyum. Ya. Long Yuan mengangguk dan berkata sedikit malu-malu. Namun di mata Selina, Long Yuan saat ini seperti burung puyuh yang pemalu, canggung tidak peduli bagaimana penampilannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia pernah menjadi kepala staf tentara salib yang terkenal. Sekarang kalian berdua sudah menetap, bukankah kalian juga harus memikirkan aku? Aku telah berada di tentara salib selama bertahun-tahun, dan aku telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Kita juga harus menugaskan seseorang untukku. Su Chen dan Long Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku akan memberimu cuti 1 bulan. Kamu bisa keluar ke jalan dan menyeret pria manapun yang kamu suka segera kembali. Aku akan membuatkan keputusan untukmu. Raja, menurut apa yang Anda katakan, saya akan menjadi gangster wanita, dan citra saya sebagai seorang wanita akan hancur total. Haha. Dering. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, ponsel Su Chen berdering. Saudara Chen, apakah kamu sibuk? Apa salahnya tidak sibuk? Perusahaan mengalami sesuatu, bisakah Anda datang dan membantu saya mengatasinya? Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah beberapa kata sederhana, Su Chen menutup telepon dan bersiap pergi ke grup Lin untuk melihat apa yang terjadi. Raja, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Long Yuan bertanya. Ini tentang perusahaan. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, ini hanya masalah kecil, saya bisa mengatasinya sendiri. Su Chen berkata. Ketika kamu tidak ada pekerjaan, pergilah ke tempat Jian Yuan lebih sering. Tidak peduli betapa pentingnya barang-barangku, itu tidak sepenting peristiwa hidupmu. Setelah mengatakan itu, Su Chen menyerahkan kartu bank kepada Selena. Ada 1 miliar di dalamnya. Ambil dan belanjakan sesukamu. Setelah bertahun-tahun berjuang dan membunuh, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk menikmati hidup. Paji. Selena mencium wajah Su Chen. Raja, aku tahu kamu yang terbaik. Pahaku akan selalu terbuka untukmu. Su Chen berdiri di sana dengan garis hitam di wajahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan penyihir ini. Setelah keluar, mereka bertiga berpisah, dan Su Chen pergi ke grup Lin.
Ketika saya tiba di kantor Lin Ruohan, saya menemukan alisnya yang indah berkerut dan dia menatap dokumen di tangannya. Dia tidak membuang muka sampai Su Chen masuk. Ada apa? Kamu menghela nafas di sini. Su Chen bertanya sambil tersenyum. Lin Ruohan menyambut Su Chen dan duduk di atas kakinya karena kebiasaan. Dan Su Chen baru saja memeluknya dengan penuh kasih. Saudara Chen, perusahaan kami baru-baru ini memiliki proyek di luar negeri. Sejumlah barang tiba di pelabuhan, tetapi dicegat oleh Bea Cukai. Semua prosedur telah selesai, dan saya telah mengirim orang untuk bernegosiasi, tetapi mereka tidak mau melepaskan barangnya. Titik petik 2. Bea Cukai. Lin Ruohan mengangguk, ini Bea Cukai Provinsi Jiangnan. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda mengenal seseorang di sana dan melihat apakah Anda dapat membantu saya menanganinya. Oke, serahkan saja hal-hal kecil itu padaku, kata Su Chen sambil tersenyum. Saudara Chen, apa yang akan kamu lakukan? Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya pergi ke Provinsi Jiangnan. Mereka bahkan berani mencegat barang-barang istri saya. Orang-orang itu sangat berani. Begitu dia mendengar kata istri, wajah Lin Ruohan memerah. Pernikahannya bahkan belum dilangsungkan, jadi aku tahu aku berbicara omong kosong dan aku tidak malu. Bahkan jika kita tidak mengadakan pernikahan, kamu tetaplah istriku. Sedikit, bukan itu. Kamu cantik sekali. Ini benar-benar sudah 3 hari tanpa perlawanan. Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu toleran. Saat dia mengatakan itu, Su Chen mencubit pantat Lin Ruohan. Melalui stocking lembut, Su Chen enggan melepaskan tangannya. Mesum, beraninya kamu menganiaya wanita baik-baik. Lin Ruohan memutar matanya dan berkata, apa yang kamu takutkan? Jika kamu menyentuh istriku sendiri, kamu akan menyentuhnya. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Di masa lalu, jika hal seperti ini terjadi, Lin Ruohan pasti akan menjatuhkan tangan Su Chen. Tapi sekarang, setelah digoda oleh Su Chen beberapa kali, tubuh Lin Ruohan menjadi lemas dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Keduanya tetap nyaman di kantor untuk sementara waktu, dan Su Chen berkata, oke, kamu bisa melakukan pekerjaanmu dulu. Aku akan pergi ke Jiangnan untuk membantumu mencari tahu apa yang terjadi. Gelombang. Lin Ruohan mencium wajah Su Chen. Kalau begitu biarkan saudara Chen yang menangani masalah ini. Saya akan menunggu kabar baik Anda di rumah. Tunggu saja, hal kecil ini bisa selesai sebentar lagi. Setelah meninggalkan grup Lin, Su Chen pergi ke Provinsi Jiangnan. Sekarang seluruh Provinsi Jiangnan berada di bawah kendali Wei Changtian. Hanya dengan satu panggilan telepon darinya, dia dapat menangani masalah ini dengan jelas. Namun Su Chen berpikir bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke Kabupaten Anhe menemui orang tuanya, karena ketika dia pergi ke dunia seni bela diri kuno di masa depan, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Sekitar 3 jam, Su Chen berkendara ke kota Beiyang. Meskipun bukan ibu kota Provinsi Jiangnan, kota Beiyang adalah kota pelabuhan terpenting di seluruh Provinsi Jiangnan. Sepertiga rute pelayaran Tiongkok diimpor dan diekspor dari sini, dan kemakmuran ekonominya berada di urutan kedua setelah perkapalan Tiongkok. Di seluruh Tiongkok, ini adalah kota tingkat pertama yang menonjol. Setelah tiba di kota Beiyang, Su Chen pergi ke gedung Bea Cukai. Saya di sini untuk memeriksa kesepakatan, ini dari Lin Group, kata Su Chen kepada staf di aula. Bab 915. Ingin memeriksa barang-barang Lin Group. Petugas muda itu berhenti sejenak, lalu tersenyum. Tunggu sebentar, ada yang salah dengan barang-barang grup Lin, jadi kita perlu membicarakan hal ini dengan pemimpin kita. Cepatlah, waktuku terbatas. Petugas itu berbalik dan pergi, tapi ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Haha, tidak mudah mendapatkan kembali barang-barang Lin Group. Melihat Su Chen ada di sini untuk mengambil barang dari grup Lin, anggota staf lain yang berdiri di lantai pertama memasang senyum mengejek di wajah mereka. Seseorang secara pribadi mengambil barang dari grup Lin, dan sungguh konyol berpikir bahwa dia akan mengambil barang itu berdasarkan kemampuannya. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sambil berlari sepanjang jalan, pegawai muda itu sampai di kantor di lantai 3. Di kantor, ada seorang pria parubaya berusia 40-an duduk dengan kancing seragam kerja terbuka dan sebatang rokok di mulutnya, seolah sedang bermain game mobile. Nama pria parubaya itu adalah Han Tianlong, dan dialah yang diam-diam menyita barang dari grup Lin. Pemimpin, orang-orang dari grup Lin ada di sini dan bersiap untuk mengambil kembali barang-barang yang disita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mematikan puntung rokok, Han Tianlong berkata, siapa pria ini? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Itu laki-laki. Kalau begitu jangan temui aku. Kembalilah dan beritahu mereka dan minta presiden mereka untuk datang sendiri, jika tidak, tidak akan ada diskusi tentang masalah ini. Saya tahu, bos, saya akan segera pergi dan memberitahu Anda. Dalam beberapa menit, petugas muda itu turun dari lantai atas dan berkata kepada Su Chen. Bos kami telah mengatakan bahwa ada masalah dengan kumpulan barang ini dan presiden Anda harus datang dan mendiskusikannya secara langsung. Su Chen terdiam lama, di mana kantor bosmu? Apa maksudmu, apakah kamu masih ingin ngobrol pribadi dengan bos kita? Petugas muda itu tampak menghina dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak memamerkan kebajikanmu dengan buang air kecil, dan kamu sebenarnya ingin mengobrol pribadi dengan bos kami. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Staf lain di lantai pertama semuanya tertawa-tawa. Meskipun dia sangat tampan, tidak mungkin mengambil barang-barang grup Lin dengan cara yang aneh. Patah.
Su Chen menamparnya, 3 detik, suruh orang-orangmu turun dan menemuiku, kalau tidak, tidak akan sesederhana tamparan ini. Petugas muda itu dipukuli hingga babak belur, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya kusam, dan wajahnya bingung. Grup Lin telah mengirim beberapa orang sebelumnya, tetapi ketika mereka berbicara dengan saya, mereka semua merendahkan diri dan menyanjung. Sekarang pria ini sangat baik, dia berani memukul dirinya sendiri, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apa-apaan? Sebelum dia selesai berbicara, kata-kata petugas itu tiba-tiba berhenti. Karena dia merasa seolah ada nafas dingin yang mengelilinginya. Perasaan itu menusuk tulang dan benar-benar di luar kemampuan saya untuk menanggungnya. Katakan padaku, di mana penanggung jawabnya? Saya, bos kita ada di kantor di lantai 3. Di tengah seruan semua orang, Su Chen berjalan menuju kantor di lantai 3. Terkadang ia juga ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang menyenangkan. Namun kondisi tidak memungkinkan. Tuan Muda Qin, jangan khawatir. Masalah ini akan ditangani dengan jelas untuk Anda dan tidak akan ada masalah apapun, kata Han Tianlong sambil memegang telepon. Oke, jangan khawatir. Saya akan menggunakan uang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Saya tahu bagaimana melakukan ini. Kecuali Lin Ruohan datang, saya tidak akan melihat siapapun. Oke, Tuan Qin sedang sibuk dulu. Saya akan menutup telepon dulu dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah menutup telepon, Han Tianlong bersandar dalam suasana hati yang nyaman, duduk di kursi, dan berkata pada dirinya sendiri. Sangat mudah untuk mendapatkan jutaan ini. Saya bisa mendapatkannya hanya dengan beberapa kata. Jika saya mendapatkan lebih banyak bisnis seperti ini di masa depan, saya bisa pensiun dini. Hutong. Tepat ketika Han Tianlong sedang memikirkan masa depan yang cerah, pintu kantor dibuka. Tenggelam dalam mimpi indahnya, hati Han Tianlong hampir ketakutan ketika dia tiba-tiba dipukul seperti ini. Jika seseorang menemukan ini, dia akan mendapat masalah. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke kantorku? Apakah kamu punya aturan? Han Tianlong berkata dengan keras. Su Chen masuk, memandang Han Tianlong dan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu harus melepaskan barang-barang grup Lin dalam waktu setengah jam. Lebih baik jangan biarkan aku berbicara omong kosong untuk kedua kalinya. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyuruhku untuk melepaskanku, aku akan melepaskannya. Menurutmu aku ini siapa, Han Tianlong? Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda, tapi saya yakin jika Anda tidak mengirimkan barang dalam waktu setengah jam, saya jamin Anda tidak akan melihat matahari besok. Oh, menarik sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani mengancamku. Apa menurutmu aku takut? Patah. Su Chen menamparkan wajah Han Tianlong dari udara. Engah. Seteguk darah tua muncrat, dan tubuh Han Tianlong berguling beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, hampir jatuh sampai mati. Apakah kamu masih ingin aku berbicara omong kosong? Seperti kata pepatah, seekor anjing tidak akan merasakan sakit sampai ia menyerang Anda. Setelah ditampar oleh Su Chen, Han Tianlong hampir takut untuk buang air kecil. Jika kamu berani menyerangku lagi, aku akan memanggil seseorang. Saya tidak peduli. Su Chen mengangkat bahu dan berkata, jangan bicara apakah orang yang kamu telepon bisa menjadi ancaman bagiku, tapi aku yakin aku akan melemparmu dari gedung sebelum mereka datang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Hati Han Tianlong menegang. Dia telah melihat banyak orang selama setahun terakhir, dan dia telah melihat bahwa apa yang dikatakan Su Chen bukanlah kebohongan. Jika Anda terus bersikeras pada cara Anda sendiri, Anda mungkin benar-benar kehilangan nyawa. Tuan, mohon maafkan saya. Saya akan memberitahu orang-orang di bawah untuk melepaskan barang-barang Lin Group sekarang juga. Sekarang Han Tianlong tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Bahkan jika Tuan Qin akhirnya menyalahkannya, dia hanya bisa gigit jari dan mengatakan yang sebenarnya. Segera, Han Tianlong memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan barang-barang grup Lin. Namun Su Chen tidak pergi karena dia merasa pasti ada trik lain di sini. Jika tidak, mustahil menyita barang-barang grup Lin tanpa alasan apapun. Karena sebelumnya, Lin Ruohan telah berjanji untuk memberi Han Tianlong beberapa keuntungan, tapi dia acuh tak acuh. Jelas tujuannya tidak sederhana, jadi pasti ada banyak hal di baliknya yang tidak dia ketahui. Katakan padaku, siapa yang memintamu menyita barang-barang grup Lin? Hati Han Tianlong bergetar. Dia tidak menyangka Su Chen akan mengetahui hal ini. Jika dia mengkhianati keluarga Qin, apa yang menunggunya lebih dari sekedar teguran sederhana? Dengan koneksi keluarga mereka yang kuat, jika dia benar-benar disalahkan, dia mungkin tidak akan bisa menjaga reputasinya. Tuan, Anda bercanda. Saya menahan barang-barang grup Lin karena beberapa masalah prosedur. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberi instruksi kepada kami dari belakang? Bab 916. Pernyataan Han Tianlong tidak masuk akal di mata Su Chen. Dia mengetahui karakter Lin Ruohan dengan sangat baik, dan setiap langkah diambil dengan mantap dan langkah demi langkah. Terlebih lagi, dalam hal pekerjaan, kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan tanpa kebocoran. Untuk yang sebesar ini, tidak akan ada masalah dengan prosedurnya. Jelas sekali bahwa Han Tianlong tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya sendiri. Sepertinya aku tidak menyakitimu barusan, tapi kamu berani mempermainkanku. Sebenarnya tidak. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya. Bersandar di sandaran kursi, Su Chen menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengusirmu dari sini. Terserah kamu untuk membuat pilihan sendiri. 3.
2. Han Tianlong tampak bingung. Hitung mundur Anda terlalu cepat. Anda tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk memikirkannya. 1. 3 detik kemudian, Su Chen berdiri, meraih kerah Han Tianlong, dan melemparkannya keluar jendela. Namun, Su Chen tidak melepaskannya, tetapi Han Tianlong sangat ketakutan hingga dia buang air kecil dan kecil. Meski ini lantai 3, jika terjatuh, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun, tapi itu cukup membuatmu melumpuhkan dirimu sendiri. Tidak, tidak, jangan lepaskan, aku akan mengatakannya sekarang. Hutong. Su Chen membalikkan Han Tianlong dan melemparkannya ke tanah. Katakan padaku, waktuku terbatas, jangan sia-siakan. Seperti ini. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari keluarga Qin di Jiangnan menemukan saya dan ingin saya menahan sejumlah barang dari grup Lin. Mereka memberi saya bantuan sebesar 1 juta. Saya juga terobsesi dengan itu. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, tapi kamu tidak boleh melakukan apapun padaku. Demi hidupnya sendiri, Han Tianlong tidak lagi terlalu peduli. Bahkan jika keluarga Qin tahu tentang masalah ini, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Tapi ngomong-ngomong sekarang, setidaknya bisa hidup lebih lama lebih baik daripada langsung dibunuh olehnya. Keluarga Jiangnan Qin. Su Chen bergumam bahwa dia juga pernah tinggal di provinsi Jiangnan untuk sementara waktu, tetapi dia belum pernah mendengar nama keluarga Qin. Sepertinya kita perlu membicarakan masalah ini dengan Wei Changtian. Keluar dari kantor Han Tianlong, Su Chen menghubungi nomor telepon Wei Changtian. Kemudian, keduanya membuat janji bertemu di Hotel Bintang 5 di kota Beiyang. Setelah menerima panggilan Su Chen, Wei Changtian bergegas mendekat, tidak berani membuang waktu. Puan Su, apakah ada hubungannya dengan saya? Setelah melihat Su Chen, Wei Changtian berkata dengan hormat. Duduklah dulu dan ngobrol sambil makan. Oke. Setelah hidangan disajikan, Wei Changtian menuangkan segelas anggur kepada Su Chen. Puan Su, apa yang kamu inginkan dariku? Izinkan saya bertanya tentang seseorang, apakah Anda mengenal keluarga Qin di provinsi Jiangnan? Keluarga Qin. Mendengar nama ini, ekspresi Wei Changtian berubah drastis, dan perubahan ekspresi ini juga ditangkap dengan tajam oleh Su Chen. Katakan padaku apa yang terjadi, tidak perlu menyembunyikannya. Puan Su, sejujurnya, ketika Anda berada di Jiangnan, keluarga Qin adalah keluarga yang sangat terkenal, tetapi mereka bertindak sangat rendah hati dan jarang berselisih dengan keluarga lain. Meskipun keluarga itu berkuasa, mereka tahu bahwa Qin tapi tidak banyak orang terkenal, menurut saya mereka adalah pengusaha sederhana. Melalui kata-kata Wei Changtian, Su Chen mendengar sesuatu yang berbeda. Menurut apa yang kamu katakan, apakah keluarga Qin memiliki identitas tersembunyi lainnya? Wei Changtian mengangguk, sejak Tuan Su menyerahkan saya untuk mengurus provinsi Jiangnan, saya memperoleh pemahaman baru tentang banyak hal di provinsi Jiangnan, dan keluarga Qin adalah salah satunya. Di permukaan, meskipun keluarga Qin adalah keluarga plutokrat, keluarga mereka sebagian besar didominasi oleh faksi seni bela diri. Bahkan bisa dikatakan sebagai keluarga pembudidaya seni bela diri yang tersembunyi. Saya membuat perbandingan yang cermat di awal. Melihat seluruh provinsi Jiangnan, hanya ada sedikit keluarga yang dapat dibandingkan dengan mereka. Jika Tuan Su tidak menutupi punggung saya mungkin tidak layak membawa sepatu seseorang. Petik 2. Memainkan cangkir di tangannya, Su Chen merasa keluarga Qin sangat menarik. Ketika dia meninggalkan Jiangnan, dia telah mengumumkan bahwa Wei Changtian adalah tokoh terkemuka di provinsi Jiangnan dan menduduki posisi teratas. Tapi ini pun tidak membuat keluarga Qin keluar. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Qin sangat pandai bersabar. Lagi pula, ketika kekayaan terakumulasi sampai batas tertentu, Anda akan mulai memperhatikan reputasi Anda sendiri. Namun keluarga Qin tidak peduli dan memberikan posisi tahta pertama di Jiangnan kepada Wei Changtian. Ini sudah dianggap sebagai keuntungan yang berharga. Puan Su, apakah keluarga Qin telah menyinggung Anda? Jika itu masalahnya, saya akan memanggil mereka sekarang. Meskipun saya bukan lawan mereka, saya tetap ingin memberitahu mereka konsekuensi menyinggung Anda. Su Chen mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Wei Changtian agar tenang. Saya hanya ingin bertanya tentang keluarga Qin. Saya akan menangani masalah spesifiknya secara pribadi. Su Chen tahu bahwa dengan kekuatan Wei Changtian, dia bukan tandingan keluarga Qin, jadi dia tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Puan Su, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur tenaga untuk menyelidiki urusan keluarga Qin sekarang, kata Wei Changtian. Oke, cepatlah, aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Saya mengerti, Tuan Su. Ketika Su Chen meninggalkan kantor Han Tianlong, telepon Han Tianlong berdering. Hati Han Tianlong bergetar saat melihat nama di telepon. Nenek moyang itu baru saja pergi, mengapa Tuan Qin menelepon? Tanda seru. Qin, Tuan Qin, apa perintahmu? Han Tianlong, apa yang kamu lakukan? Mengapa barang-barang grup Lin diambil? Suara Qin Tianzeng seperti guntur, hampir menghancurkan gendang telinga Han Tianlong. Karena Han Tianlong memiliki informan di sekitarnya, keluarga Qin mengetahuinya segera setelah barangnya diambil. Puan Qin, ini bukan salah saya. Grup Lin mengirim orang yang kejam ke sini. Dia memukuli saya dan mengancam akan membunuh saya jika saya tidak mengirimkan barang. Saya juga dipukuli. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya melepaskan barang itu untuk menyelamatkan hidupku. Kamu bilang grup Lin mengirim ahli ke sini. Itu benar, kalau tidak, saya tidak akan bisa melepaskan barangnya. Oke, aku mengerti ini. Di dalam Hotel Bintang 5 di kota Beiyang. Duduk di sofa di kamar presidensial adalah seorang pria berotot.
Dia hanya mengenakan celana boxer di sekujur tubuhnya, menutupi bagian penting dirinya. Sedangkan untuk bagian lainnya, tidak ada penutup sama sekali. Namun yang paling menarik perhatian dari tubuhnya bukanlah tubuhnya yang berotot, melainkan tato hitam yang menutupi tubuhnya. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat Anda merinding. Dan pemuda ini adalah Qin Tianzeng, tuan muda kedua dari keluarga Qin. Dia juga mengendalikan urusan grup Lin di belakang layar. Setelah menutup telepon, ekspresi Qin Tianzeng menjadi tidak yakin. Ini cukup cepat. Kami mengirim seseorang ke sini begitu cepat. Bersambung.